Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam obrolan yang malam hari ini akan mengangkat tema seputar netralitas media penyiaran jelang Pilkada 2017. Bersama saya Said Salahuddin, saudara, inilah realitas politik. Untuk mendiskusikan tema kita malam hari ini, saudara, saya sudah punya dua orang narasumber. Langsung saja saya undang bergabung bersama saya di sini. Yang pertama, Bapak Yuliandre Darwis, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Selamat malam, Pak Andre. Malam, Pak Said. Saya panggil Pak Andre saja ya. Iya. Silakan, Pak Andre. Makasih, Silakan. Yang kedua, saudara, dari Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Nasrullah. Saya undang bergabung bersama saya. Oke, selamat malam, Mas. Saya Baik. Pak Nasrullah, silakan Pak Nasrullah. Oke, Mas. Ya, saudara, seperti biasa, sebelum kita memulai diskusi kita untuk membedah bagaimana seharusnya media penyiaran bersikap dan katakanlah menjaga netralitasnya begitu, maka terlebih dahulu kita saksikan dulu prolog berikut ini. Pemilihan kepala daerah Pilkada merupakan bukti dari implementasi adanya demokrasi di Indonesia. Salah satu pihak cukup berpengaruh dalam jalannya Pilkada adalah media. Para kandidat berlomba-lomba mempromosikan dirinya dan misi-misinya dengan harapan menarik persepsi positif dari publik. Keterlibatan media dalam menyambut tiap pemilihan umum sangat penting. Keduanya bagaikan sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Karena hanya lewat media massa, informasi dan isu-isu politik bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Terlebih dengan semakin berkembangnya media sosial, penyebaran informasinya juga bertambah luas. Masyarakat akan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk memutuskan memilih pasangan calon dalam pilkada serentak. Dan disinilah netralitas media dibutuhkan untuk bisa menyajikan berita yang berimbang, tidak memihak, dan turut serta mengajak masyarakat untuk memberikan pendidikan politik yang baik. Namun dengan adanya kebebasan pers dan sistem demokrasi terbuka, sejauh apa media massa di Indonesia bisa bersikap netral dalam melakukan penyiaran jelang pilkada serentak ini? Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pada prinsipnya diatur bahwa radio dan televisi harus bebas dari kepentingan politik dan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini harus dilakukan karena kedua jenis media massa ini menggunakan frekuensi yang merupakan ranah publik. Akan tetapi, bisakah hal ini terwujud jika pemilik media ternyata juga terlibat dalam kancah politik, bahkan tidak tanggung-tanggung justru menjadi ketua umum partai politik? Iya, saudara, netralitas media penyiaran jelang pilkada itu menjadi tema yang sangat gencar disuarakan oleh para pegiat pemilihan umum termasuk pilkada, karena seringkali dianggap merugikan kepentingan dari calon tertentu ketika media tersebut tidak mampu menjaga netralitasnya. Nah, saya mau langsung mulai diskusi ini dengan Pak Andre. Pak Andre, ini Komisi Penyiaran Indonesia ini yang periode baru ya, kepengurusan baru ini ya. Baru hari ini ya. Baru ya, masa jabatan baru. Nah, Pak Andre setelah masuk nih di KPI, mulai nangkap kan ini pilkada nih biasanya media-media penyiaran ya cenderung untuk mendukung calon tertentu ya, baik karena calonnya memang ya mungkin orang media penyiaran itu, mungkin juga karena ada hubungan keluarga, mungkin juga ada hubungan partai dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira apakah KPI sudah menyusun strategi pengawasan bagaimana agar media-media penyiaran itu betul-betul bisa menjaga netralitasnya dalam atau selama penyelenggaraan pilkada? Iya. Kalau bicara tentang konteks Undang-Undang 2002 tentang penyiaran, sebenarnya KPI sudah menjaga yang namanya
isi siaran itu dengan pagar baik ya. Artinya kami turunkan pun dengan peraturan KPI yang disepakati para industri televisi itu sendiri dan radio, namanya adalah pedoman perilaku penyiaran. Nah, bagaimana isi siaran ini bisa dijaga dengan berimbang, informatif dan tentunya edukatif. Nah, perjalanan ini tentu seiring dengan yang disebut dengan informatif itu seperti apa. Apakah informasi misalnya, mohon maaf kalau bicara politik tentu siapa yang punya space yang banyak di frekuensi publik ini itu yang punya kesempatan lebih banyak. Nah, muncullah multitafsir tentang katanya berimbang. Nah, hal ini tentu kita sangat pagari. Dengan bagaimana pagarinya tentu kita melihat apa yang disampaikan oleh peraturan yang mengatur, khususnya kalau bicara tentang konteks pilkada tentu Komisi Pemilihan Umum. Peraturan KPU khususnya nomor 7 tahun 2015 yang menyatakan apa sih definisi iklan kampanye versi kalau KPU. Peraturan KPU-nya. Kalau KPU. di KPI-nya apakah membuat peraturan yang khusus terkait dengan pilkada juga? Karena dalam konteks secara umum dalam undang-undang segala informasi itu di dalam penyiaran itu adalah sama Pak Said. Nah, definisi ini tentu bisa ditafsirkan misalnya kalau ada namanya monopoli ya, monopoli program. Nah, itu tentu apapun jenisnya, mau politik, mau jenis apapun pasti akan KPI akan tindak. Nah, tapi dalam konteks namanya instrumen politik, nah ini tentu ada yang mengatur definisinya seperti apa. Definisi seperti apa, apakah KPU maupun dalam hal ini juga Bawaslu. Nah, aturan ini yang dijaga oleh KPI, tentu KPI dan KPU bersama-sama apa yang menjadi nomenklatur yang dianggap pelanggaran politik misalnya. Nah, itu yang dipakai oleh KPI untuk menampakkan sebuah industri. MOU begitu antara KPI dengan KPU? Iya. Itu yang kemarin di periode yang lalu juga didorong ya, contohnya di peraturan 7 PKPU menyatakan tentang berapa durasi dalam satu hari slot iklan yang bisa disampaikan dalam konteks kampanye. Nah, apakah ini tentu sama dengan peraturan PKPU 7 2015? Apa perubahan? Tentu kami menunggu. Nah, mungkin target awal kami memang kami memahami KPI sekarang tantangannya cukup besar karena nuansa pilkada serentak 2017, kemudian tambah lagi nasional di 2019. Ini kan harus dipagar rapi sehingga tidak ada celah-celah yang kira-kira membuat suasananya jadi gaduh. Baik, Pak Nasrullah, dengan KPI juga ada kerjasama Bawaslu ya? Sudah lama kerjasama itu dengan KPI. Belum diperbaharui untuk yang pilkada 2017 ini? Sampai saat ini belum. Tetapi pada prinsipnya semenjak pemilu legislatif yang lalu 2014, 2015, terus kami bentuk yang namanya kelompok kerja bersama, dan di situ melibatkan KPI, ya, ada KPU, ada Bawaslu dan tentu dari kawan-kawan media juga yang berada di dalam situ. Nah, maksudnya dalam rangka apa? Untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama. Otoritas pada lembaga penyiaran itu kan konteksnya adalah KPI, ya. Tetapi kalau menyangkut tentang peserta itu wilayahnya Bawaslu. Nah, oleh sebab itu dua lembaga ini tetap dalam posisi seiring, senafas ya, dalam rangka menjalankan undang-undang. Jadi tanpa ada pemilu, saya yakin, atau pilkada, saya yakin KPI tetap jalan dalam melakukan pengawasan. Tapi karena ada pemilu atau pilkada ini, maka ada tambahan tugas yang mesti harus secara bersama-sama ya melakukan proses pengawasan itu. Nah, begitu, Bu. Ya. Kalau Pak Nasrullah lihat menjelang 2017, atau kita mulai dulu dari evaluasi 2015 kemarin, seberapa besar sebetulnya keluhan-keluhan, katakanlah laporan-laporan terkait dengan media penyiaran yang ditujukannya ke Bawaslu dulu? Ada nggak 2015 kemarin? Jadi gini, saya pikir memang kita harus mampu memetakan kalaulah itu pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, maka tentu ini arahnya kepada KPI yang bisa melihat secara keseluruhan sejauh mana sebenarnya masukan-masukan publik terkait dengan lembaga penyiaran ini, media ini. Tapi kalau menyangkut tentang wilayah pelanggaran itu dilakukan oleh peserta, maka tentu itu menjadi domainnya Bawaslu. Nah, perlu diingat pada tahun 2015 yang kemarin, ya, pilkada serentak kemarin, itu kan relatif boleh dikatakan sepi, ya.
Sepi pengaduan maksudnya? Maksud bukan gitu. Sepi dalam dia kurang semarak, nggak seperti ketika pemilu legislatif, pilpres, bahkan pilkada yang lalu. Termasuk di media-media penyiaran? Ya, termasuk di media penyiaran. Nah, makanya ada istilah pada orang menyebut bahwa ketika pilkada di tahun 2015 itu ia sepi tapi tertib. Kalau dulu ya semarak tapi kurang tertib. Nah, kira-kira di tahun 2017 ini mampu nggak kita mendesain itu semarak lalu itu tertib. Nah, problem karena ia sepi ya mengakibatkan itu tadi laporan-laporan menyangkut tentang persoalan si kandidat melakukan pelanggaran itu yang juga relatif sepi masuk ke Bawaslu. Nah, perlu diingat Pak Salahuddin bahwa dalam melakukan proses kontrol atau pengawasan ini terhadap persoalan penyiaran, ya ada 3 hal yang menjadi domain di situ dalam kerangka melakukan pengawasan. Apa aja itu? 1 menyangkut tentang persoalan pemberitaan, 2 menyangkut tentang penyiaran, dan yang ketiga menyangkut tentang iklan kampanye. 3 hal ini berbeda. Pemberitaan dan penyiaran menjadi otoritasnya lembaga penyiaran, ya, media. Tetapi kalau yang menyangkut tentang iklan kampanye, ini wilayah yang difasilitasi oleh KPU. Jadi masih sama seperti dengan yang kemarin, ya. Meskipun sesungguhnya biaya untuk materi bahkan biaya produksinya ditanggung oleh pasangan calon. Di 2015? Ya, di 2015. Dan sekarang pun juga harus begitu. Masih sama ya? Karena tidak ada perubahan di dalam hal perubahan kita ya. Walaupun di sebetulnya 10, tadi itu disebutkan 2015 jadi kurang semarak akhirnya. Iya, gitu. Nah, salah satu kontribusinya karena memang media sepi tuh. Ya, sepi, sangat sepi sekali persoalan iklan. Meskipun sebenarnya pemberitaan dan penyiaran itu sudah relatif ada di situ, tetapi orang masih melihat itu sepi. Nah, tetapi dari sekian rangkaian bentuk-bentuk kampanye, memang hanya 2 yang difasilitasi oleh KPU dalam bentuk debat maupun iklan kampanye. Selebihnya itu dapat dilakukan oleh pasangan calon, ya, atau gabungan partai politik, misalnya ketika pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, ya, dan selebihnya lah kira-kira itu ya, penyebaran bahan kampanye itu dapat saja dilakukan oleh para pasangan calon. Di 2017 ini Bawaslu sudah menyiapkan strategi tertentu begitu khusus untuk apalagi ini kan kalau kemarin kan lebih banyak di daerah, sekarang kota-kota besar Jakarta juga termasuk begitu ya, akan menyelenggarakan pilkada gitu, pusat dari segala macam informasi. Ada strategi khusus dari Bawaslu? Iya, saya pikir memang kita tetap mengembangkan pola pengawasan secara bersama, ya, dalam bentuk kelompok kerja yang didesain oleh Bawaslu bersama KPI tentunya. Kami melihat bahwa formulasi atau strategi yang diterapkan yang kemarin itu relatif jauh lebih baik. Ya, karena memang pola konteks pencegahan itu, komunikasi dengan beberapa lembaga penyiaran itu relatif lebih efektif. Demikian juga dengan para kontestan yang ada. Nah, cuma persoalan kita, Bung, karena kan ini kontestan ini berada di daerah, ya, maka strategi itu lebih banyak dimainkan atau diperankan oleh teman-teman pada tingkat daerah, penyelenggara tingkat daerah. Apakah itu KPU maupun Bawaslu tingkat provinsi atau Panwas tingkat kabupaten kota. Prinsip dasar kami adalah terus mengingatkan, menyampaikan agar para kandidat yang ada itu taat terhadap aturan dan taat terhadap asas. Ada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh KPU, ya Bawaslu, dan kita sampaikan kepada mereka. Pak Andre, jadi di waktu-waktu yang sebelumnya itu seringkali soal dugaan katakanlah penyiar ya digunakan oleh media-media penyiaran itu ini diindikasi sebagai iklan kampanye. Tadi ada salah satu kategori yang disebut oleh Anas tadi. Ini iklan kampanye, kemudian berdebat ya tentang ini masuk kategori kampanye atau bukan, atau iklan saja tapi bukan kampanye. Ini satu tema yang menarik dan selalu menjadi satu persoalan. Saya mau gali dari Anda ini soal ini, tapi setelah yang satu ini. Saya jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Ya, saudara, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Pak Andre tadi. Ada pertanyaan saya yang belum sempat dijawab. Jadi terkait dengan iklan kampanye, kita fokuskan dulu ke situ. Ini seringkali menjadi perdebatan, mengkategorikan apakah ini sebuah iklan ini kampanye atau bukan, begitu ya. Karena bisa juga
petahana ya, bukan hanya di Jakarta, petahana dimanapun begitu muncul di televisi kira-kira ya untuk kepentingan tertentu dan seterusnya. Bagaimana KPI bisa membedakan ini kategorinya iklan kampanye atau bukan iklan kampanye? Itu kan mesti ada ukuran-ukuran tertentu dari KPI. Iya. KPI sebenarnya beranjak dari yang namanya peraturan yang dibuat oleh KPU sendiri. Peraturan KPU nomor 7 2015 itu sangat jelas sekali apa definisi dari iklan kampanye. Apabila iklan itu menyampaikan visi, misi, program, tujuan ya dalam menyampaikan tentang bagaimana peserta pemilih itu ya yang mau yang disampaikan itu sudah kategori iklan kampanye. Jadi visi seseorang itu muncul di ruang publik atau digunakan media penyiaran itu sendiri itu sudah dikategorikan kampanye. Nah disitulah KPI memvonis bahwa berapa kali dia melakukan itu. Nah namun betul kata Bung Said tadi bahwa sekarang itu kan semakin lama orang itu semakin pintar makili namanya peraturan. Ada yang namanya iklan, ada yang namanya seperti yang tadi ada namanya istilahnya pemberitaan. Pemberitaan tuh misalnya Pak Nusrol juga bilang tadi, pemberitaan itu bisa jadi informasi, liputan, seolah itu ya lembaga penyiaran sendiri yang mendesain, soalnya kok di redaksi berita tokoh ini keluar terus misalnya. Kedua ada istilahnya penyiaran. Penyiaran itu misalnya konteksnya bisa jadi ada dialog, talk show yang selalu munculkan nama-nama ini. Yang ketiga tentu iklan. Iklan ini ada sosialisasi ya yang mungkin secara gamblang orang sudah paham. Nah, kembali konteks iklan disebut iklan kampanye itu sendiri. Nah, KPI beranjak dari apa yang disampaikan oleh KPU dalam peraturan nomor 7 2015 itu. Iklan kampanye adalah apabila seorang itu menyampaikan visi, misi dan tujuan yang disampaikan itu sudah jadi iklan kampanye. Nah, di situ jelas orangnya muncul, tokohnya muncul, dia menyampaikan apa, nah itu dikategorikan. Jadi KPI menilai tentang iklan kampanye, KPI yang menilai ya? Iya, KPI hanya berdasarkan apa yang menjadi ukuran yang diatur oleh peraturan KPU. KPI tidak menyasar kepada pesertanya, tetapi menyasar kepada media penyiarannya. Ya, karena lebih konteks kami karena pengawasan industri media penyiaran. Jadi kalau masalah peserta dan sebagainya tentu KPU dan Bawaslu juga memahami ya bagaimana ini orangnya sudah offside atau tidak berapa kali. Misalnya kalau nggak salah di peraturan KPU itu ya Pak Nasrullah sudah diatur berapa kali orang bisa tampil dalam satu hari, nggak bisa setiap 1 jam muncul. Nah, ya itu disebut kalau di kategori KPI itu kan disebut iklan. Nah kalau iklan kan ada porsinya, tapi karena dia melakukan pelanggaran kan ada proses yang biasa disasatinya. Kalau tidak salah itu ketika masa kampanye itu jelas aturannya bahwa ini kalau melanggar berapa kali dia tampil dalam 1 hari itu jelas. Tapi yang menjadi siasat adalah ketika masa sebelum kampanye ini bermacam program, bermacam informasi. Belum ditentukan siapa yang menjadi pesertanya. Iya, karena kalau sudah jadi peserta itu sudah jelas, itu kan aturannya sangat tegas bahwa itu disubsidi dan tidak bisa membiayai dan sebagainya. Jadi kalau belum ditetapkan menjadi calon, dia belum resmi menjadi calon, lantas kemudian kalau media ini mau memberitakan atau mengangkat dalam talk show dan seterusnya tadi itu secara berlebihan juga nggak ada masalah. Artinya itu yang jadi ukuran bahwa kalau orang tuh ketika menjadi suatu dalam konteks media darling negatif. Kalau saya selalu bilang media darling negatif, kenapa? Karena ada media darling yang kira kok berimpact negatif ya. Dia disukai tapi dipaksakan disukanya gitu kan. Dan secara umum dan kasat mata orang sadar bahwa ini ada kampanye. Tapi kan tidak bisa juga kita mengukur bahwa ini seorang orang ini kampanye. Iyakah ia menjadi seorang peserta pemilu nantinya? Kita nggak tahu. Nah ini kan jadi bagaimana? Kalau tadi memang ini kan pengawasan pilkada akhirnya 2 institusi ya. KPI untuk media penyiarannya, pesertanya Bawaslu gitu ya. Kan mestinya pengawasannya itu double pengawasan nih semakin ketat mestinya. Bagus, tapi kok semakin bagus juga. Tapi kenapa menjelang pilkada walaupun belum ditetapkan calon, ada calon-calon tertentu yang mendapatkan posisi pemberitaan luar biasa begitu, sementara yang lain biasa-biasa saja. Inilah yang semestinya menjadi domainnya KPI ya, di dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiarannya, Bung. Sebab domain Bawaslu itu ya ketika memang ada orang yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah ketika ya sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka Bawaslu concern terhadap pasangan calon yang bersangkutan. Tentu KPI concern terhadap lembaga penyiaran yang bersangkutan. Nah sebenarnya gini, tidak hanya berpedoman pada peraturan KPU semata atau bahkan peraturan yang ada di Bawaslu, tapi sebenarnya KPI juga punya peraturan
Ya kalau tidak salah keputusan KPI nomor 45 tahun 2014 ya tentang ini nih. Saya sempat catat dulu ketika itu kami sempat bareng dengan kepengurusan yang lama ya, terkait dengan perlindungan kepentingan publik, siaran jurnalistik, iklan dan pemilihan umum. Nah, jadi memang KPI punya domain secara khusus terkait dengan persoalan pemilu. Nah, termasuk pilkada ini ya? Iya, termasuk dalam pilkada ini. Sehingga di keputusan KPI nomor 45 lah itu di tahun 2014 itu lebih rigid ya, lebih bisa cara kira-kira teman-teman KPI itu mengartikulasikan dan ketika berhubungan dengan lembaga penyiaran. Nah, saya ingin kembali ke Bung Said tadi bahwa ketika kombinasi antara KPI dan Bawaslu, tentu ya semakin bagus pengawasan itu semestinya. Nah, hanya memang benar kata Bung Said, apakah kira-kira perlu kita melihat terlebih dahulu definisi kampanye itu? Karena memang terpenuhi unsur, baru itu bisa disebut bagian daripada kampanye. Nah, perlu diingat, kalau kemarin itu kan memang kumulatif posisinya, ya. Tetapi sebenarnya ada juga yang bisa membuat itu jadi tidak kumulatif, alternatif. Sebab di peraturan KPU menyatakan informasi lainnya. Nah, ketika tidak harus visi dan misi. Nah, tidak harus visi dan misi, ya. Tetapi ketika informasi lainnya disampaikan oleh si pasangan calon ini, maka itu sudah bisa kategori kampanye. Tapi informasi lainnya kan tetap saja setelah ditetapkan menjadi peserta. Nah, itu setelah dia tentunya ditetapkan padahal sebagai yang sebenarnya diributkan publik sebetulnya adalah penetapan peserta. Itu kan yang sebenarnya hingar-bingarnya. Nah, begini Bung. Sebenarnya gini, sebelum ditetapkan pasangan calon itu, sebenarnya ini kan arena dalam kerangka untuk sosialisasi saja. Tidak hanya untuk para petahana, tetapi para kandidat siapapun. Ya, karena memang dia belum bisa dijerat secara hukum di situ tuh. Nah, jadi ditambah lagi pengaturan menyangkut tentang iklan layanan kampanye yang difasilitasi oleh KPU sangat pendek waktunya. Hanya 14 hari ya sebelum berakhirnya masa tenang itu. Artinya karena waktunya pendek itulah mereka manfaatkan sekarang ini. Nah, kalau mau sebenarnya siapapun para kandidat ya yang mau silakan saja. Toh kita belum menetapkan pasangan calon. Nah, ajang sekarang sama halnya terjadi di beberapa daerah sudah banyak baliho, sudah banyak alat peraga yang terpasang. Ya nggak apa-apa saja, biarkan ramai ini ya. Ya ini toh masih ajang sosialisasi buat mereka. Dan ya, bagi kami kan ajang nggak jadi sosialisasi masalah. ini kalau seimbang, setara. Ada kandidat yang misalnya diberitakan 10 kali, maka yang bukan petahana juga harusnya 10 kali misalnya. Yang keluarga orang partai yang punya televisi misalnya 10 kali, yang nggak punya televisi juga 10 kali misalnya, kan begitu. Nah, ini yang saya katakan tadi Bung Said. Letak perbedaan iklan kampanye, penyiaran dan pemberitaan. Kalau pemberitaan dan penyiaran menjadi otoritas murni itu media, bukan si pasangan calon. Karena media punya hak, punya otoritas tersendiri, ia akan mau memberitakan apa gitu loh. Betul dan, itu, dan KPU Bawaslu tidak bisa masuk dalam wilayah itu. Karena ini wilayah lembaga penyiaran. Nah, ini yang menjadi domainnya KPI. Nah, tapi kalau dia bicara pada iklan kampanye, maka Bawaslu itu bisa terikat kepada si pasangan calon, sementara lembaga penyiarannya tetap dalam kontrolnya KPI. Nah, itu kan begitu. Kalau Pak Nas bagaimana? Ya, seperti yang saya sampaikan juga tadi Pak Nas juga sama, bahwa cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi itu biasanya adalah pertama betul pemberitaan tadi, bagaimana liputan-liputan seseorang itu muncul begitu sering. Kedua adanya penyiaran tuh ya yang namanya talk show, yang namanya dialog itu kan seperti kita saat ini bagian juga dari bagian penyampaian informasi. Tapi yang kalau dalam kategori iklan itu jelas, itu adalah sosialisasi sangat terukur dan segmentasinya jelas. Nah, definisi ini kan Komisi Penyiaran Indonesia, kalau dari seluruh undang-undang penyiaran nomor 2002 kemudian kami turunkan dalam pedoman perilaku penyiaran, hanya satu pasal 71 yang sampaikan Pak Nas tadi setelah bekerja sama dengan KPU, bahwa ada 6 yang kami ukur dalam sebuah pemilihan umum yang bisa diukur. Pertama, program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilihan umum.
Peliputan ini tadi yang Pemilihan umum, ya. pra penetapan peserta atau setelah menjadi peserta? Ini ketika sudah masuk kategori pemilihan ya. Oh. Nah, kedua, program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta pemilihan umum. Nah, ini konteks pemilihan umum. Kemudian ketiga, program siaran dilarang bermihak salah satu peserta pemilihan umum. Rata-rata yang disepakati yang dari disebut KPI dan KPU tadi itu adalah rata-rata pemilihan umum, Bang Said. Permasalahannya, bagaimana KPI bisa mengatur kalau informasi seseorang itu muncul dan kita sudah melakukan sebuah prasangka bahwa ini tuh pengen jadi sesuatu ini. Karena dia belum declare secara de facto mau de jure bahwa dia itu adalah calon peserta pemilihan. Artinya dia mendapatkan hak yang sama, equal dengan siapa saja warganya untuk tampil di media penyiaran. Jadi kalau media penyiaran tertentu hanya ingin menampilkan sosok atau tokoh tertentu saja, menjelang atau sebelum ditetapkan menjadi peserta, itu KPI nggak bisa berbuat apa-apa. Itu hak, karena bagaimanapun mereka tuh tampil dengan dengan hak publik terhadap frekuensinya itu. Nah, ketika frekuensi publik digunakan misalnya terjadi yang namanya monopoli, blocking, ya tiba-tiba 3 jam atau 1 jam 2 jam itu acaranya totalitas itu saja. Ya kita nggak usah bilang blocking lah, pokoknya ini kalau diberitakan itu kadar atau jumlahnya gitu ya, frekuensinya terlalu sering aja kan udah kelihatan sebenarnya. Itu yang saya sebut, ini media darling. Siapapun orang menjadi media, saya bilang ini kalau konteks ini disebut media darling negatif, Pak. Artinya asumsi masyarakat secara yang paham dengan sekarang, wah ini kampanye. Tapi bagaimana masyarakat umum menyatakan ini, oh dia media darling, dia tampil dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi pro dan kontra dalam tanda kutip gagasan ya. Pada titik itu KPI nggak bisa berbuat apa-apa? Tidak bisa, karena kan aturannya secara ruang publik kita jelas aturan, mau politik, mau informasi infotainment, mau apa saja itu dipukul rata. Bung Said gini, kan tadi KPI itu ya, ia bisa hadir, tidak ada pemilu pun ya, itu tetap dia dalam domain melakukan pengawasan. Ada pilkadanya atau pemilunya, itu juga masuk dia. Maka di mana sebenarnya letak pola pengawasannya? Nah, di mananya nanti dijawabnya setelah yang satu ini, Pak. Saudara, tetap di Realitas Politik. Iya, saudara, kita lanjutkan. Saya ke Pak Nas tadi. Ada yang masih rambat. Di mananya tadi? Oke, begini. Jadi prinsipnya bahwa pemilu ada, pilkada ada atau tidak ada, ini tetap KPI memainkan perannya. Oke. Ya, ketika pasangan calon sudah ditetapkan, maka KPI wajib melakukan juga pengawasan terhadap lembaga penyiaran, bagaimana iklan kampanye, bagaimana penyiarannya, bagaimana pemberitaannya, bagaimana debat publik yang difasilitasi oleh KPU terhadap lembaga penyiaran tersebut. Oke. Nah, di situ ada peraturan ya, keputusan KPU nomor 45 tahun 2014 karena sifatnya pemilu atau pilkada itu. Tetapi ketika ada pasangan calon yang belum ditetapkan ya, melalui proses pemberitaan penyiaran oleh lembaga penyiaran, maka ketentuan aturan yang sifatnya umum yang ada di KPI itulah yang kira-kira itu menjadi domain pengawasannya KPI. Nah, jadi kita belum bisa masuk, kalau kami Bawaslu jelas belum bisa masuk dalam konteks itu. Tetapi murni KPI memainkan peran posisi mengawasi pemberitaan dan penyiarannya, kira-kira begitu. Anda mau mengatakan KPI-nya kurang gesit begitu? No. Saya ingin mengatakan bahwa ini agar tersampaikan informasi kepada publik bahwa memang ada wilayah-wilayah yang sifatnya umum yang dimainkan oleh KPI, kemudian ada yang lebih leg spesialis, di situ posisi KPI bersama Bawaslu. Nah, gitu loh. Nah, saya ingin menyampaikan tadi kan kalau sudah ada penetapan oke. Nah, itu yang saya ingin clearkan di situ. Oke. Ya, sebelum ada penetapan peserta, ini langsung KPI. Jadi gimana? KPI murni di situ. Bawaslu udah lempar, KPI duluan ini. Karena memang di situ porsi pemberitaan mungkin saja ada kandidat gitu yang disebut-sebut misalnya masuk dalam survei dan sebagainya, dia kemudian diberitakan katakanlah 100 kali dalam sehari. Tapi kelihatan nih, ini diberitakan dalam rangka memoles calon. Sementara ada yang lain juga diberitakan juga, tetapi dalam rangka mengurangi simpati publik kepada tokoh ini misalnya. Jadi begini Bang Said, Pak Nasrullah, pahaman dalam lembaga penyiaran itu kita tuh menganggap semua itu sama. Contoh, saya bilang, tiba-tiba ada satu artis, setiap blocking itu setiap waktu itu dia tampil. Tiba-tiba mau jadi presiden, jadi peserta pemilihan. Ada seseorang yang sudah diprasangkakan dari awal, wah ini pasti penjaga calon presiden atau calon gubernur ini.
Misalnya, ternyata pas di peserta dia malah gugur, Pak. Dia malah tidak jadi peserta. Artinya, ini kan asumsi ini yang tidak diatur dalam lembaga penyiaran kami, KPI, bahwa kalau sudah menjadi seorang peserta, kami pasti akan koordinasi apa yang disampaikan oleh Pak Nasrullah Bawaslu tadi. Tapi kalau bicara tentang hak untuk mendapatkan informasi dan ruang publik digunakannya secara mungkin sadar bahwa itu politik, kampanye politik, tentu kita tidak bisa membuat situasi yang seperti itu, karena dia mungkin tampil dengan cara mungkin tiba-tiba dia sering tampil di media TV dan sebagainya, hampir sama dengan cara tiba-tiba jadi host televisi. Kita tidak tahu bahwa orang tuh, wah jangan-jangan memang dia menjadi sebuah media darling. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya sama dengan kasusnya artis tadi, Pak Nasrullah. Artis itu kan tampil terus dan orang pasti dipuja. Bagaimana walaupun dia berjagoan politik, orang tahu bahwa dia ini pasti mencalonkan jadi gubernur nih. Nah, inilah yang di lembaga penyiaran kami tidak bisa melakukan sesuatu asumsi yang wah ini pasti berpolitik. Dan ini pasti kami berkoordinasi dengan namanya pemilihan umum dan ini KPU dan Bawaslu. Itu saja Bang Said. Kalau yang by design dan sebagainya ya itu pastilah kalau sudah masuk areanya sudah harus porsinya jelas dengan aturan ini, pasti kami akan turun. Oke, sebelum kepada saya mau perdalam sedikit. Jadi kalau ada pengaduan masyarakat bahwa ini media penyiaran tertentu ini dianggap over atau dianggap terlalu memberikan porsi yang lebih kepada figur tertentu, ya. Ini kan memang belum ditetapkan sebagai peserta. Betul. Tapi sudah ada aduan. Betul. KPI akan tindak lanjuti yang pasti tindak lanjuti, tapi ukurannya tetap yang sampai dengan masalah. Kami berjalan itu dengan undang-undang. Sejauh mana undang itu memahami, ada misalnya salah satu nih organisasi nyatakan dia partai, ternyata belum jadi partai, baru ormas. Nah, bagaimana mereka menggiatkan suatu? Nah, ini hal-hal dan nomenklatur yang harus dipertegas dalam hitam dan putih undang-undang. Anda menganggap bahwa ini undang-undangnya belum cukup kuat sehingga Anda tidak bisa bergerak, atau menurut Anda sudah cukup? Itu yang kami harapkan. Artinya undang-undang penyiaran 2002 sampai 2006 saat ini sudah hampir fasenya adalah 14 tahun dan sekarang ada inisiatif DPR. Ini lagi seksi. Justru itu pemilihan komisioner KPI kemarin kencang sekali. Jadi karena itu ketua dipilih oleh Komisi 1 ini rata-rata ketua partai semua. Jadi ramenya luar biasa. Kenapa? Ini bicara tentang sebuah kepentingan politik lebih luas. Karena kalau ruang publik ini digunakan semaksimal mungkin untuk yang namanya kepentingan politik, ini akan berantakan. Nah, tatanan ini kita berharap sekali di undang-undang yang baru yang akan diinisiatif itu menjadi kuat dan jelas hitam dan putihnya. Jadi tidak ada lagi yang sampai Pak Nasrullah ini tanggung jawab KPI atau KPU dan sebagainya terukur dengan rapi, termasuk jadi yang namanya tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia. Karena jelas sekali di KPI kami undang-undang itu jelas iklan itu ada komersial, iklan layanan masyarakat. Tidak ada nama iklan politik secara nomenklatur. Nah itu yang menjadi permasalahan yang juga krusial Bang Said. Gitu. Baik, Pak Nas kan sudah menjabat di Bawaslu pada periode KPI yang sebelumnya ya, barengan dengan KPI yang sebelumnya. Nah, waktu ada kerjasama dengan KPI misalnya, itu mungkin di pemilu legislatif, di pemilu presiden, di pilkada 2015 dan atau sebelumnya begitu, itu seberapa banyak sih media-media misalnya yang dianggap punya keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu atau calon peserta pemilu atau pilkada tertentu begitu? Saya pikir bukan rahasia lagi. Hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah paham pertanyaan Bung Said itu. Dan ketika pileg atau pilpres di tahun 2014 itu luar biasa sekali. Ya. Dan saya yakin Bung Said juga paham tentang itu. Nah, artinya bahwa Bawaslu, KPI itu berkali-kali melayangkan surat ke stasiun televisi. Tidak digubris? Ya, saya nggak tahu sama sekali gimana ya. Ya tetap faktanya itu masih tetap ada ketika itu. Berita-berita yang muncul bahkan di masa tenang masih muncul. Kalau teguran tadi ke medianya kan itu KPI ya? Iya, KPI. Kalau Bawaslu kan kepada pesertanya. Oh iya, memberhentikan peserta. Masih ingat nggak Bung ya? Dulu kan Bawaslu melaporkan itu dan masuk kategori mempidanakan, ya, dan diproses, ya meskipun sebenarnya akhirnya tidak terbukti atau apalah kira-kira itu. Nah tapi yang jelas wilayah pidana itu dimainkan oleh Bawaslu ketika itu, wilayah administrasi juga dimainkan oleh
teman-teman KPI. Nah, itu Bung. Nah, lalu bagaimana di tahun 2015 seperti yang saya katakan yang barusan tadi, bahwa nampak memang itu sepi ya. Kita tidak melihat ruang-ruang iklan yang yang boleh dikatakan itu menjadi bagian yang perlu kami awasi. Mau gimana karena lagi, pengaturan tidak yang ada terlalu ketat itu tadi ya? Tidak ada sama sekali iklannya karena pengaturan yang begitu ketat ya. Belum lagi soal anggaran ya, karena daerah-daerah anggaran yang sangat terbatas, apalagi di boikot misalnya, di Sandra misalnya, anggarannya tidak cukup. Mau bagaimana? Dan rata-rata keluhan kawan-kawan media ketika 2015 kemarin semuanya sepi, media cetak, media elektronik itu sepi semua, Bung. Nah, tapi kok jadi aneh ketika perubahan kedua ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini, kita lihat tidak ada juga yang perubahan untuk misalnya iklan melalui media, lembaga penyiaran ya, media cetak, elektronik dan sebagainya itu dimungkinkan dilakukan oleh pasangan calon. Kita tidak menemukan, tapi semuanya difasilitasi. Ya, debat juga difasilitasi. Dulu kami katakan begini, ada masukan Bawaslu. Oke, kalau debat silahkan saja, itu mesti harus difasilitasi oleh KPU. Ya, tetapi kalau yang namanya iklan, udahlah serahkan saja kepada masing-masing kandidat, masing-masing partai politik. Dengan maksud apa? Berikan pelajaran politik, nilai-nilai edukasi itu kepada masyarakat tentang berpolitik. Ajari mereka tentang visi misi program agar terlihat pemimpin mana yang kira-kira lebih visioner, sehingga terbuka ini mata publik ini untuk memilih para kandidat itu. Pak Andre, dijelaskan Pak Anas tadi di pemilihan yang sebelumnya begitu, itu banyak sekali sebetulnya teguran ya yang disampaikan kepada media penyiaran, tapi ternyata nggak digubris. Itu gimana? Apa KPI lantas kalau kemudian kalau nggak digubris nggak ada sanksi lainnya begitu? Iya, KPI pasti menjalankan fungsi apa yang disebut undang-undang tersebut atau peraturan yang kami buat. Oleh sebab itu namanya sanksi, kan ada sanksi administratif, ya, sanksinya juga ada. Maksimal apa itu? Maksimal pencabutan izin siaran. Sudah pernah ada yang dikenakan belum sanksi? Sampai ke sana. Belum pernah. Belum. Walaupun itu belum pernah itu karena memang belum pernah ada yang melakukan pelanggaran amat sangat berat sehingga belum pernah atau karena mekanisme pencabutan izin ini kita itu di undang-undang tuh seperti koin, Bang Said. Jadi setengah itu adalah kakinya ada presiden, artian Kominfo, dan hari ini setengah lagi KPI. Oke. Nah, KPI pernah mengusul absolut di KPI ya? Di 2000 bukan absolut di KPI. 2014 yang lalu ada 2 televisi yang diberikan sanksi rekomendasi pencabutan oleh KPI. Karena rekomendasi oleh KPI. Karena rekomendasi KPI. Tapi ketika pemerintah sebelahnya, nah itu perlu analisa dan audit yang lebih ini, akhirnya masuk ke fase banding dan sebagainya, ya itu yang terjadi. Nah, seperti inilah yang membuat kadang-kadang seolah-olah KPI tidak berjalan. Padahal KPI berjalan dengan apa yang disebut dengan pengawasan dan juga pembinaan. Karena yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia 80% itu tugasnya adalah isi siaran. Bagaimana menjaga isi siaran, tapi isi siaran itu kemudian kami lakukan pembinaan. Dan alhamdulillah yang dari rapor KPI yang lama dibedakan, kalau kita lihat program-program yang lama sudah mulai tertata dengan baik, tapi tentu butuh penyempurnaan. Nah, ke depan dengan politik juga begitu. Kami berharap, karena hampir rata-rata yang namanya tanda kutip TV swasta hampir rata-rata adalah di area politik nih kan. Tapi kan seperti yang saya sampaikan, tidak ada aturan bahwa semua itu adalah sama. Nah, apakah tiba-tiba dulu masih ingat kita muncul di satu sinetron, tiba-tiba tokoh ini ada saja. Kemudian di film ini ada program ini ada saja. Dan orang tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang dianggap kategori yang politik. Tapi kan tidak bisa itu menjadi sebuah acuan bahwa ini berpolitik. Bahwa ini mungkin menjadi seorang tokoh yang kebangsaan memang menjadi suatu media darling, akhirnya masuk dalam sebuah program. Jadi ada pengaduan atau tidak ada pengaduan, KPI nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, itu ya? Karena semua warga itu punya hak yang sama, Bang Said.
Justru itu apa yang menjadi ukuran politik itu kami berpandu kepada yang disebut dengan KPU dan Bawaslu. Kalau ini pelanggaran dan itu menjadi satu acuan pelanggaran, peserta itu diskualifikasi oleh KPI, sanksi kami berikan kepada lembaga penyiaran. Ukuran itu yang menjadi tolak ukur dalam sebuah ranah yang disebut ruang publik ini bermain dalam sebuah situasi politik. Ya, Panas. Kembali kalau kita bicara tentang tema kita ini jelang pilkada, kan berarti netralitas juga kita perlukan sebetulnya. Sangat diperlukan. Bukan hanya dalam fase kampanye ya, yang memang sudah diatur, yang untuk iklan kampanye itu 14 hari ya, kalau nggak salah. Iya, tadi ya. iya. Nah, yang kita mau bicara ini yang jelang pilkada ini kan, kalau ada tokoh tertentu, bukan hanya di tingkat nasional ya, di ibu kota, di KI, di daerah kan banyak juga. Betul. Kalau ada tokoh tertentu yang kemudian diberitakan ya, disiarkan begitu dengan sangat masif, frekuensinya sangat tinggi gitu, itu kan memberi juga manfaat politik sebetulnya bagi orang ini untuk misalnya punya peluang lebih besar memenangkan pilkada ketika dia ditetapkan. Kan itu menyangkut tentang survei. Kan bagaimana orang mau populer kalau kemudian nggak pernah muncul di televisi gitu. Kan karena dia sering muncul di televisi juga mempunyai efek, ya katakanlah popularitasnya semakin tinggi. Nah kalau begitu ceritanya, bukankah itu kurang adil jika media televisi tertentu itu hanya memunculkan tokoh tertentu yang berefek pada survei popularitasnya yang tinggi, sementara tokoh-tokoh yang lain surveinya rendah karena memang jarang diliput misalnya. Panas. Iya, itulah pentingnya sisi netralitas lembaga penyiaran. Dan saya yakini seluruh lembaga penyiaran terikat dari sisi kode etik, gitu loh, terikat dari sisi kode etik. Nah, disinilah main lembaga-lembaga pengawas, terutama seperti KPI, Dewan Pers dan sebagainya. Nah, di sini fungsinya. Saya ingin mengatakan bahwa Bawaslu belum bisa masuk dalam ranah itu, Bung. Sekali lagi kita susah. Jangan sampai terlampau jauh overacting nanti. Jadi kan repot gitu, juga dong, kalau KPI belum bisa, Bawaslu belum bisa. Tapi kalau saya melihat justru malah KPI itu bisa, KPI bisa memainkan perannya untuk melakukan pengawasan terhadap pemberitaannya. Terhadap penyiarannya. Mungkin saja ada yang penyiaran yang monolog di situ atau dan lain sebagainya. Inilah yang kira-kira menjadi domainnya KPI. Nah gitu loh, Bung. Jadi tidak boleh juga ini dalam posisi yang dilihat hampa, Kita tidak boleh melihat ini dalam posisi hampa. KPI tetap dalam posisi mengontrol gitu loh. Sebab Anda sekali lagi KPI ini boleh. Sekali lagi ada pemilu, ada pilkada atau tidak ada pilkada, KPI pasti dibutuhkan. Gitu loh. Nah, kalau bukan dalam domain pemilu atau pilkada, maka KPI memakai rambu-rambu yang umum. Tetapi ketika ada pemilu atau pilkada, maka KPI menggunakan rambu-rambu yang sifatnya khusus. Disitulah main peran antara KPU dan Bawaslu. Nah, begitu loh, Bung Said. Nah, oleh sebab itu sebenarnya sangat tergantung penerapan dari sisi kode etik itu. Kode etik itu sangat penting. Oke, kita lanjutkan, saudara, setelah jeda yang berikut ini. Ya, saudara, kita lanjutkan netralitas media penyiaran jelang pilkada dengan dua narasumber saya, Pak Andre dari KPI. Beliau adalah Ketua KPI Pusat periode yang terbaru ini. Pak Andre, jadi menjelang pilkada ini, ya keluhan-keluhan publik muncul. Betul. Gitu, tentang penyiaran-penyiaran, ya termasuk pemberitaan begitu yang dianggap itu memberikan keberpihakan, terutama mungkin dari slotnya, dari frekuensinya, ya, dari tayangnya dan seterusnya begitu, ya, dianggap melampaui kepada sosok lain yang juga disebut-sebut, dan itu kan menguntungkan sebetulnya. Kan yang tidak boleh itu kan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu saja, harus ada kesetaraan. Nah, keuntungan yang diberikan kan berdampak tadi misalnya di tingkat survei menjadi sangat tinggi misalnya, ya, dan sebagainya. Betul-betulkah tidak ada satu cara gitu yang bisa dimainkan, ya, peran KPI ini untuk bisa menciptakan kesetaraan sebelum ditetapkan calon peserta pilkadanya? Iya, kalau kita pahami definisi media itu kan to inform, to educate, dan to entertain. Nah, tiga fungsi ini adalah menjadi kekuatan definisi media, itu yang dijalankan undang-undang oleh KPI. Nah, informasi seperti apa, edukasi seperti apa, termasuk politik. Politik ada bagian dari sebuah edukasi. Namun, ketika fase ini sudah menjadi sebuah kayaknya didesain, nah itu
kita kan misalnya di antara komisioner sendiri itu punya sudut pandang pasti yang berbeda. Artinya ini apakah wah ini skenario ini, tapi orang menyadari bahwa ini bukan skenario, memang dia lagi menjadi suatu media darling misalnya. Nah, pemahaman itu terus ada sudut pandang yang tepat. Salah satunya tentu peraturan dan undang-undang. Pendapat masyarakat itu tidak dihitung oleh KPI? Nah, definisi masyarakatnya kan macam-macam juga, Bang Said. Ada yang misalnya kami itu pernah dari yang pengurus yang lalu ada satu program yang dibenci oleh ini karena secara rating iklan tinggi sekali. Dimunculkanlah NGO misalnya untuk menghantam itu. Akhirnya apa yang duduk dari KPI yang lama berduduk dalam sudut pandang peraturan tadi bahwa ini tidak melanggar, kalau melanggar ini kita berikan sanksi, kita cabut programnya, kita skor sampai 1 bulan. Nah, tapi kalau yang namanya pentas politik, nah ini kan kayak apa ya? Kayak udah seperti orang digigit nyamuk ya di sini, kemudian di pelan-pelan digigit, akhirnya udah bengkak aja kan begitu. Tapi orang tahu merasakan bahwa itu kan gatal-gatal. Logikanya seperti itu. Artinya dia pelan, wah ini politik ini. Tapi tiba-tiba dia hilang, nggak jadi politik. Terus tiba-tiba ini benar-benar politik. Nah, disitulah yang dilakukan oleh khususnya Komisi Penyiaran Indonesia. Kapan yang namanya pelanggaran itu dilakukan? Nah, kami berdasarkan apa durasi, ya, terus bagaimana konten, ya itu ada jelas sekali. Tapi kalau misalnya orang muncul tiba-tiba di sini muncul dan sibuk muncul, itu kan apa ya, seperti yang saya bilang tadi, artis di TV manapun dia bisa muncul gitu kan, bisa menjadi media darling kah atau apa gitu kan. Panas. Jadi ternyata apa yang Panas bilang ini mestinya KPI bisa berperan pra atau menjelang pilkada ini juga dari jawaban Pak Andre tadi memberi kesan ternyata nggak banyak juga karena mereka ini berpatokan kepada hal yang sifatnya normatif lah, agak sulit gitu, mengkualifisir ini sebagai satu pelanggaran dan seterusnya. Atau jangan-jangan Bawaslu yang ambil peran ini di sini? Saya pikir gini, Bung Said, tidak akan mungkin Bawaslu itu overlap memainkan sebuah kewenangan yang memang tidak diberi pada posisi kewenangan. Nah, yang bisa dilakukan oleh Bawaslu, jadi jangankan Bawaslu, KPI aja seperti itu ya. Tapi yang bisa dilakukan adalah imbauan kepada lembaga penyiaran ya untuk tetap melakukan pemberitaan, penyiaran ini secara berimbang tentunya ya. Apalagi ketika proses kompetisi berlangsung. Nah, memang apa yang mau diberitakan, apa yang mau disiarkan oleh lembaga penyiaran ini kan menjadi otoritas mereka sebenarnya. Bahwa dia menyorot salah satu orang, misalnya salah seorang saja ya, mungkin karena yang baru dikenal publik itu, belum ada yang lainnya dikenal. Sekarang oleh kita publik. masuk ke bakal calon deh, Panas. Kita masuk ke bakal calon misalnya untuk pilkada itu, pilkada ya, misalnya kan ini ranah Bawaslu ya. Kalau pilkada itu kan ada fase pertama untuk perorangan dulu kan, dia menyerahkan formulir, menyerahkan dukungan gitu kan, seperti kemarin hari Minggu ya, terakhir untuk pilkada 2017 hari Minggu kemarin adalah penyerahan awal ya, dukungan untuk calon perseorangan. Nah, tapi artinya kan sudah ada usaha dari calon perseorangan ini untuk menjadi peserta walaupun belum ditetapkan. Ada tokoh lain yang dia belum ada usaha secara konkret, misalnya mendatangi KPU menyerahkan dukungan dan sebagainya. Kan ada perbedaan perlakuan tuh. Panas, gimana Bawaslu nggak punya strategi soal itu? Ya, jadi begini, ini terkait dengan persoalan pemberitaannya. Jadi mestinya ya secara proporsional lembaga penyiaran ini tetap memberitakan apa adanya. Jadi kalau memang belum sempat menyerahkan ya kan kita tidak bisa maksakan. Kalau yang sudah menyerahkan seperti calon perseorangan? Iya, nggak apa-apa. Ya, proses yang sudah menyerahkan itu kan paling tidak iya dong. Nggak bisa juga kami sudah diawasi. Enggak dong. Mestinya kan kita sudah awasi di situ tuh. Sudah diawasi, tapi sekali lagi pengawasan tanpa sanksi. Oh, pengawasan bisa dalam bentuk sanksi, Bung. Misalnya katakanlah dalam proses calon perseorangan ini, kalau memangnya tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, maka kan pasti sanksinya adalah didiskualifikasi oleh KPU. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia didiskualifikasi, masih ada upaya hukum. Kalau dia tidak didiskualifikasi? Sengketa, kalau dia tidak didiskualifikasi berarti dia memenuhi syarat. Nah, artinya kan dia sudah mendaftar nih, menyerahkan kepada KPU. Dan tidak ada masalah untuk dalam posisi pemberitaan. Nah, kalau pemberitaan media kepada orang yang sudah mendaftar melalui perseorangan tadi, itu katakanlah dianggap over, itu masih belum bisa dijerat juga? Dari sisi apanya? Kan dia sudah mendaftar. Kalau yang lain tadi, kata Mas Andre, ya itu seperti artis, kita belum tahu dalam pasti atau tidak mendaftar. Ini dalam perspektif hukum administratif
Ya, masih dikaitkan tentang pemberitaan atau apa ini? Ya, konteks pemberitaan. Konteks dengan pemberitaan. penyiaran, ya. Kalau konteks pemberitaan, pastikan dia belum bisa itu karena ia belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Jadi mendaftar Ya, belum kan mendaftar gitu di KPU itu? Nah, dia belum bisa memainkan untuk memponis, pakai peraturan ya kan? KPU. Nah, dia belum bisa memponis lembaga penyiarannya. Oke. Karena kata KPI ini karena belum ada kandidatnya dalam posisi itu. Nah, tetapi kalau menurut saya sekali lagi bahwa sangat tergantung, kami tidak bisa memaksakan posisi lembaga penyiaran itu. Bawaslu sangat susah memaksakan. Nah, tapi Bawaslu hanya bisa mengatakan bahwa ini ada kode etik nih, ya, yang menjadi domain pengawasannya KPI dan Dewan Pers lah kira-kira. Dewan Pers kan kalau media cetak ya. Nah, Oke. begitu mungkin, Bung. Oke. Pak Andre, Ya. ini kita sudah sampai di penghujung. Ya. Closing statement sedikit, Pak Andre. Kira-kira apa yang akan dilakukan secara optimal oleh KPI jelang pilkada, bukan cuma di DKI ya, Ya. tapi di berbagai daerah, yang 101 daerah itu, dan bagaimana KPI bisa memberikan jaminan kepada publik bahwa media-media penyiaran ini betul-betul dalam pengawasan yang ketat dari KPI. Iya, media adalah ruang publik dan ruang publik itu adalah hak publik untuk mendapatkan proporsional dan profesional dalam artian informasi yang tadi disampaikan. Nah, oleh sebab itu KPI selalu berada di yang terdepan ketika posisi ini itu ruang publik itu sudah diganggu. Dalam tanda kutip sudah begitu banyak publik menyatakan bahwa ini sudah mengganggu sekali untuk hal-hal yang kira-kira merusak informasi. Dan itu terjadi 2014 sampai sanksi KPI merekomendasikan 2 televisi untuk dicabut izinnya. Nah, itu jelas sekali karena peraturan jelas. Tapi kalau saat posisi yang lepas seperti ini, tidak bisa kita menjustifikasi seseorang itu sudah menggunakan yang namanya ruang publik begitu maksimal. Karena kenapa? Karena durasinya tidak maksimal, durasinya proporsional sesuai dengan durasi umum dengan hal lain. Oleh sebab itu, tentu Komisi Penyiaran Indonesia akan tegas dalam posisi yang jelas tentang isi siaran. Sekali lagi, isi siaran itu sudah memonopoli, sudah yang namanya sudah memaksakan yang namanya sebuah informasi itu, pasti akan kami berikan sanksi yang tegas untuk itu. KPI sudah siap untuk mengawasi media Sangat penyiaran menjelang pilkada 2020. Sangat siap. Baik, Pak Nasrullah. Ya, warga negara punya hak untuk memperoleh informasi dan itu adalah merupakan hak konstitusional mereka. Oleh sebab itu, semestinya lembaga penyiaran mampu menyajikan proses pendidikan yang lebih baik, lebih netral, ya, dan lebih mengedepankan wilayah etik, ya, agar betul-betul masyarakat ini mereka memperoleh informasi yang berimbang dengan cara yang benar, tidak terlampau banyak memprioritaskan pada orang-orang tertentu, tetapi secara berimbang. Nah, menurut saya itu yang lebih penting. Dan juga kami ajak agar KPU bisa juga secara proporsional dalam kerangka fasilitasinya yang lebih berimbang. Baik. Itu aja, Bu. Saudara, akhirnya sampai di sini diskusi kita seputar netralitas media penyiaran jelang Pilkada 2017. Ucapan terima kasih kepada Pak Yuliandre Darwis dari KPI Pusat, ketuanya, Pak Nasrullah, Komisioner Bawaslu, dan saudara tetap saksikan Realitas Politik setiap Senin pukul 9 sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih.